Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran mubarakan fihi. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Sahabat sekalian, teman-teman yang mengikuti kajian Ramadan Pesantren Tahfidz Darul Quran Bandung yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas tentang keterangan dan penjelasan dari kalimat min qablikum. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 183 kan tentang puasa, di situ dijelaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalimat min qablikum itu ternyata kalau kita bahas panjang sekali. Ya, sangat banyak sekali. Sebagaimana diwajibkan berpuasa oleh umat-umat sebelum kamu. Nah, ini pertanyaannya. Siapakah umat-umat yang berpuasa itu? Wah, ternyata sejak zaman Nabi Adam sudah. Sejak zaman Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, ya, Nabi Isa. Semuanya berpuasa. Bahkan puasa mereka itu tergolong ekstrim. Jadi kalau kita membaca buku Ad-Durusur Ramadaniyah, ya, lil ummatil Muhammadiyah, karangan Syekh Ali Idrus, ya, Muhammad Ali Idrus, itu disebutkan di pembukaannya bahwa mereka itu puasanya sampai di malam hari. Ya, puasanya sampai di malam hari. Jadi nggak boleh tuh namanya tertidur menjelang maghrib. Kalau kita ini kan, misalnya kita tertidur di jam 5.40 gitu. 10 menit sebelum berbuka, lalu bangun tiba-tiba jam 6:30. Ya udah kita tinggal buka, nggak apa-apa. Tapi kalau umat-umat sebelum kita, maka ketika terlewat waktu berbuka, dia nggak bisa berbuka apa-apa kecuali harus melanjutkan puasa kan. Subhanallah. Tsumma atimus siyama ilal lail, ya kan. Nah, melanjutkan puasanya sampai di malam hari. Nah, itu umat-umat terdahulu. Kita sudah tidak. Bahkan sebenarnya puasa kita hitungannya kalau 24 jam hitungannya kita itu puasa cuma setengah hari, 13 jam. Di Indonesia ini 13 jam, 14 jam. Berarti kita bukan puasa 30 hari penuh, tapi 15 hari penuh. Dengan tetap berbuka. Jadi, min qablikum ini adalah umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan perintah sholat, yang mendapatkan perintah puasa, yang mendapatkan perintah haji, dan syariat-syariat yang lain yang sudah berlaku. Ketika semua para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW membawa kitab-kitab dan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka punya ketentuan tersebut. Saya memberi contoh. Syariat tentang memegang lawan jenis yang bukan mahram itu sudah ada sejak dulu. Sudah ada peraturan sejak dulu, nggak boleh memegang yang bukan mahram itu. Kemungkinan sudah mulainya sejak Nabiullah Idris, ya kan? Kalau Nabi Adam karena perintah Allah, ya kan, silang silang anak boleh dinikahkan, lalu kemudian turun-turun mulai pada sepupu dan sebagainya. Setelah itu sudah berlaku itu lamsur rijal an-nisa, tentang bagaimana seorang laki-laki memegang perempuan, atau sebaliknya sudah ada peraturannya. Mengambil contoh kisah Nabiullah Zakaria alaihissalam dengan Siti Maryam.
ketika Siti Maryam kemudian mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril bahwa dia akan memiliki anak. Lalu sampai kemudian dia berkata, ana yakunu li walad walam yamsashni bashar. Bagaimana aku bisa punya anak sedangkan tidak ada seorang pun yang menyentuhku. Nah, termasuk Nabiullah Zakaria. Karena praktis setelah dia balik, Nabiullah Zakaria sebagai pamannya tidak pernah menyentuh dia. Berarti dia benar-benar wanita suci, hanya menghabiskan waktunya berkhidmat di Baitul Maqdis saat itu. Nah, itulah contoh daripada peraturan-peraturan yang disebut dengan min qablikum. Puasanya orang-orang terdahulu itu panjang, kita pendek. Orang terdahulu mau bertobat daripada kesalahan, dia harus bunuh diri. Ya. Jadi orang-orang terdahulu ketika melakukan kesalahan kepada Allah, kepada Tuhan, mereka harus bunuh diri. Faktulu anfusakum. Coba. Bunuhlah dirimu. Kita sekarang tidak. Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Dan temanilah, ikutilah perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Itu sudah bisa menghapuskan. Dan juga kita cukup dengan beristighfar seperti Nabiullah Adam beristighfar. Nabi Muhammad cukup dengan beristighfar, membaca Sayyidul Istighfar, maka kemudian semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi min qablikum di sini adalah umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW yang juga mendapatkan perintah puasa, perintah sholat, perintah zakat, perintah yang lainnya, dan syariat-syariat yang kemudian itu harus diaplikasikan sebagaimana yang diperintahkan oleh nabi-nabi mereka. Jadi sesungguhnya ibadah puasa kita dari puasanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabiullah Muhammad SAW, insya Allah menjadi puasa yang paling terbaik, yang benar-benar sudah disesuaikan dengan kondisi dan situasi umat saat ini. Ya kan? Kalau dulu ya umat ya nggak terlalu banyak, jadi ya puasa lama nggak ada masalah. Dan pahalanya ya segitu-gitu juga. Puasa 40 tahun ya pahalanya 40 tahun. Kalau kita puasa 30 hari bisa beribadah, mendapatkan ibadah di malam Lailatul Qadar langsung dapat pahala 1000 bulan. Nah, dahsyatnya gitu ya. Jadi kita harus bersyukur bahwa sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, Allah memberikan privilege untuk beribadah sedikit tetapi pahalanya banyak. Mari kita bersyukur dengan tetap menjalankan puasa sebagaimana yang diperintahkan dan teruslah memperbanyak berdoa, membaca Al-Quran dan berbagi kepada sesama. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Hendy Irawan Saleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.